Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu,
bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis, sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan pengenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dan peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Growth Center Bekasi, boleh sama-sama saya lihat tangannya, terangkat.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita mau bersuka cita karena Tuhan hari ini, amin. Boleh kasih senyum kanan kirinya, katakan bersuka cita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari sama-sama lambaikan tangan, katakan, cintaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari sekali lagi kita menyatakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, amin, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari sama-sama kita mau menari saudara. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari sama-sama tepuk tangan semuanya. Sebab kami bersuka cita karenamu Tuhan sore hari ini. Yang bersuka cita karena Tuhan, boleh sama-sama sorakan haleluya. Kurang kencang saudara, haleluya. Wow Lord. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Come on, shout selamanya. Haleluya. Mari sama-sama yang bersuka cita, tepuk tangannya. Woo! Kami mau nyatakan Engkaulah satu-satunya Tuhan di hidup kami. Mari sama-sama Grow Center Bekasi lebih semangat lagi. Woo! Kami mau nyatakan hidup kami nggak lagi sama. Come on. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama.
Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Come on, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Woo! Mari sama-sama kita tepuk tangannya di atas. Woo! Kami mau nyatakan, Engkaulah alasan kami. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Come on, Gosanul Bekasi. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Let's declare, Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Mari sama-sama kita semua bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk bisa lebih lagi datang dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terimalah pujian dan persembahan kami. Haleluya. Thank you confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through all my racing sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head.
Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, yours, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Thank you, Lord. Kami hanya mau bersamamu, Tuhan. Sama-sama nyanyikan ini. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. You are faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, yours, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I live all to be. Mari sama-sama kita bisa bangkit. Kita nyanyikan. And I live to worship you, Jesus, yours, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me?
sharadadadada karabaya shenene karaboya se. Sekena bakara bakara baya sekena bakara boya radadadadadada. Horabaya sekena bakara barala banana baya sekena bokara baya se. Mari mulai rasain Tuhan sore hari saudara. Horabaya sekena bakara 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 bayara 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 bayara. Sebab kasihnya begitu besar untuk setiap kita yang hadir sore hari ini. Hinara bakara baya sekera baba 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 baya syarada daya rabaya 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 rabaya. Hira bakara baya sekena bakara baya sekera boya ralaba. Bolehkah sore hari ini saudara? Bolehkah sore hari ini kita belajar sama-sama ekspresikan cinta kita sama Tuhan saudara. Selama bulan ini kita udah terima banyak cinta dan kasihnya Tuhan. Maukah engkau hari ini belajar untuk ekspresiin rasa cintamu sama Tuhan? Kalau saudara mulai nyatakan cintamu dalam penyembahanmu sama Tuhan. Mulai katakan, Lord I love you. Oh how much I love you Lord. I love you so much. Thank you for everything Jesus. Mari mulai nyatakan itu dalam penyembahanmu sore hari ini saudara. Sekera bakara baya sekena bakara labaya se. Kami cinta sama Engkau Tuhan. Lebih dari apapun yang di muka bumi ini Tuhan. Kami cinta sama Engkau. Kami cinta sama Engkau Tuhan. Dan gak ada yang lain Tuhan. Gak ada yang lain selain Engkau Jesus. Inarabaya sekena bakara bakara bayara bayara ba. Yes we love you. Yes we love you. And nothing else more than you, Jesus. Yes, we love you. Yes, we love you. And nothing else more than you, Jesus. Mari mulai katakan sama Tuhan. Yes, we love you. Yes, we love you. Nothing else more than you, Jesus. Yes, we love you. Yes, we love you. Nothing else more than you, Jesus. Oh, Jesus, come on. Yarabaya sekena bakara 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 baya sekena ba. Ini nyanyian cinta kami sama Engkau Tuhan. Ini nyanyian cinta kami sama Engkau Bapa. Yarabaya sekena bakara baya se. Wow Lord, you're the only one Lord. Hanya Kau satu-satunya yang kami cinta Tuhan. Oh Jesus. I love you Lord.
Tuhan Yesus, kami mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata Tuhan kami mencintai Engkau Tuhan, tapi kami mau mencintai Engkau Tuhan dari kedalaman setiap hati kami Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Terus Tuhan penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan cinta-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau Tuhan terus Tuhan menuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus penuhi kami Tuhan. Tidak satupun Tuhan yang membatasi kasih-Mu Tuhan yang masuk ke dalam setiap hati kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Makasih Roh Kudus, makasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pastor Niko Tuhan dan wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang berkati Tuhan. Tuhan terus mengurapi Tuhan Pastor Niko dan wakil-wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna Tuhan atas mereka Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas Pastor Niko dan wakil-wakilnya Tuhan. Terus Tuhan, terus tahan. Terus Tuhan taruh isi hati-Mu lebih lagi Tuhan. Isi hati-Mu lebih lagi Tuhan atas Pastor Niko dan wakil-wakilnya Tuhan. Biar kesatuan hati setiap mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Pastor Andi Tuhan, buat Pastor Lia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Pastor Andi dan Pastor Lia Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh lebih lagi Tuhan Pastor Andi dan Pastor Lia Tuhan. Biar Tuhan terus kuatkan, teguhkan lebih lagi Pastor Andi, Pastor Lia Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna Tuhan atas Pastor Andi dan Pastor Lia Tuhan. Dan keluarganya Tuhan, kami percaya Tuhan terus pakai Tuhan Pastor Andi Tuhan dimanapun Pastor Andi berada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat pastoral yang ada Tuhan, buat Pastor Doni Tuhan, Pastor Timi Tuhan, Pastor Monty Tuhan, Pastor Billy Tuhan, dan Pastor Chandra Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus Tuhan urapi mereka Tuhan lebih lagi Tuhan. Tuhan terus pakai mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan terus Tuhan menyertai mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang kuatkan lebih lagi Tuhan setiap tim pastoral yang ada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan setiap keluarga mereka Tuhan pakai Tuhan. Tuhan yang kuatkan juga setiap keluarga mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat Pastor Julius Tuhan, Pastor Esther Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan urapi Tuhan Pastor Julius dan Pastor Esther Tuhan. Kami percaya Tuhan pengurapan Tuhan yang baru Tuhan turun lebih lagi Tuhan atas mereka Tuhan. Tuhan yang kuatkan, teguhkan lebih lagi Tuhan Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang Tuhan taruh Tuhan atas mereka Tuhan di kota Bekasi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus menuntun Tuhan Pastor Julius dan Pastor Esther Tuhan. Kami berdoa Tuhan disertai mereka, Tuhan yang menuntun mereka dan keluarga mereka, Tuhan yang menuntun Tuhan buat tim untuk Grow Center Bekasi Tuhan. Terus Tuhan terus tuntun mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat Pastor Brian Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus terus Tuhan taruh isi hati-Mu Tuhan atas Pastor Brian Tuhan. Terus Tuhan Yesus apapun yang disampaikannya Tuhan, biar semua berasal dari isi hatinya Tuhan. Siapapun Tuhan kerinduan hatinya Tuhan, biarlah Tuhan melalui Pastor Brian Tuhan akan disampaikan isi hatinya Tuhan untuk setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat kota Bekasi Tuhan.
Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Kita tiba akhirnya di masa Prapaskah dan ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 7 April dapat diikuti secara onsite dengan 2 kali ibadah, yaitu jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Jadi 2 kali ibadah jam 9 dan jam 11 pagi. Beserta Grow Children pada pukul 9 pagi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Yang kedua, rumah doa onsite setiap Sabtu hanya diadakan setiap Sabtu kedua dan ketiga. Dan berubah waktunya menjadi pukul 3 sore atau jam 15.00. Pengumuman berikutnya Bible Study. Ini seperti yang ada di depan. Itu akan diadakan hari Senin 27 Maret atau Senin besok. Itu jam 7:30 malam, diadakan secara online via Zoom application. Berikutnya baptisan air akan diadakan Sabtu 15 April. Penyerahan anak akan diadakan hari Minggunya tanggal 16 April. Silakan mendaftar di GC Info atau ke nomor yang tertera seperti yang ada di layar. Berikutnya ibadah minggu depan masih 2 kali di tempat ini, jam 10.30 dan jam 16.00. Di ibadah jam 10.30 akan disertai dengan Grow Children. Itu aja pengumuman Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, luar biasa. Shalom Grow Center Bekasi, shalom. 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 Shalom semua. Oke. Belum ada buka puasa kali ya. Dan saya tahu ini rumah yang luar biasa dan rumah ini nggak kelihatan happy kalau misalnya kita nggak kenal. Kalau ada yang baru pertama kali di tempat ini. Saya mau tanya, apakah ada yang baru pertama kali hari ini berada di bersama-sama dengan Grow Center Bekasi? Kalau ada, bolehkah melambaikan tangannya dan kepala dalam hitungan ketiga? 1, 2, 3. Adakah yang baru di sini? Oke. Kayaknya semua kita kenal hari ini ya. Semua kita kenal ya, Dan oke. Tapi kita akan mulai memberikan kolektor, memberikan persembahan yang terbaik hari ini. Kita Mas Saudara ada QR Code. Dan kalau saudara memberikan cash, nanti saudara bisa memberikannya ketika saudara pulang. Dan yuk kita berdoa yuk. Tuhan makasih untuk berkat-Mu. Wow, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Dan izinkan kami memberi yang terbaik, persembahan sulung, persembahan khusus, persembahan berpuluhan, bahkan pemberian buat rumah Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke. Yang paling seru sekarang. Sudah. Sesuatu yang baru. Iya. Nah, yes memang kita seru banget. Karena bulan depan banyak yang bilang, Pastor kok yakin tuh jam 9 pagi dan jam 11 siang untuk Jumat Agung, yakin nih Pastor. Karena banyak yang bilang, kenapa nggak siang dan sore saja? Tadi siang banyak yang nanya saudara. Saya mau bilang, banyak yang bilang ini sama kita. Pastor boleh nggak Jumat Agungnya dipadetin aja, biar siangnya kita bisa bersama-sama keluarga, bersama-sama bisa jalan-jalan, bisa liburan bersama-sama. Karena kalau nggak salah Sabtunya juga libur kan, jadi long vacation. So jangan pernah forget about that. Yuk datang ke gereja bawa semua yang harus hadir dan ada production di hari itu. Nah hari ini khusus banget. Saya boleh tahu nggak, adakah jemaat Tuhan yang bulan Maret itu berulang tahun? Kalau ada bolehkah ngangkat tangan saudara? Bolehkah? Oh 1, 2, 3. Ada lagi. Berdiri Bapak Ibu. Bolehkah berdiri sebentar Bapak Ibu? Bolehkah berdiri yang berulang tahun? Bolehkah? Wow. Banyak ternyata. Wow. Hari ini spesial, kita kasih kue ulang tahun buat semua yang ulang tahun. Dan ada satu lagu yang akan dinyanyikan oleh Caca secara khusus. Boleh? Yuk Cak, nyanyikan buat semua yang lagi berdiri. Yuk. Yang tahu lagu ini kita nyanyi sama-sama yuk.
spesialnya. Dan semua saudara yang hari ini ada, yang di sekitarnya, boleh nggak bangkit berdiri? Kita kasih mereka ucapan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun yang berulang tahun tadi. Yuk sekali lagi sama-sama katakan ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Yang di YouTube, Selamat hari jadi. hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Selamat ulang tahun. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untuk mengawal. Selamat ulang tahun. Sekali lagi yuk sama-sama kita bilang sama-sama dengan keras yuk. Selamat ulang tahun. Semuanya. Dan sekali lagi buat yang ulang tahun, nanti kuenya di luar sana nanti semua akan dapat. Ya. Semua akan dapat kue ulang tahun di sore ini. Yang gak dapat, kita traktir mereka. Yuk sambil sama-sama kita bangkit berdiri yuk sekali lagi yuk. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Hari ini kita akan dilayani sama seorang pastor yang masih muda banget, energik banget. Enggak, kalau dia diam itu berbahaya. Dia berani speak tentang kebenaran luar biasa. Tadi pagi kita ngalami satu hal yang berubah paradigma. Dan sore ini biarkan Pastor Brian. Mari kasih sama-sama yuk Bekasi, welcome Pastor Brian. Untuk say the word of God. Jesus bless you. Shalom Growth Center Bekasi. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Wow. Saya senang loh hari ini. Karena dari tadi pagi, sore saya melihat wajah-wajah baru. Saya senang. Saya banyak melihat wajah baru. Walaupun saya juga senang melihat wajah lama ya. Don't get me wrong gitu. Tapi banyak wajah baru. Artinya banyak orang yang datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya diberi tema yang menarik sekali sebetulnya. Karena kita memang hari-hari ini di gereja, terutama saya ngalamin sendiri gitu. Bagaimana ada banyak sekali healing yang terjadi di gereja. Banyak sekali di gereja kami di Growth Center Jakarta gitu ya. Kita melihat banyak keluarga-keluarga dipulihkan. Kita melihat bagaimana hubungan itu menjadi suatu hal yang menjadi luar biasa dari Tuhan gitu. Yang kita lihat banyak mujizat yang terjadi. Banyak hal-hal indah yang sedang kita alami. Dan saya yakin itu bukan dari Growth Center Jakarta aja. Growth Center Bekasi pun pasti akan mengalaminya. That's what I truly believe gitu. Karena itu pada hari ini kita akan belajar tentang sonship. Yaitu bagaimana sudut pandang kita belajar menjadi seorang anak gitu. Yuk kita masuk ke ayat yang pertama. Maleakhi 4 ayat 6 bilang gini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ia ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi pada saat ia datang, preachingnya kalau misalnya bahasa Inggris dikatakan his preaching, khotbah-khotbah Tuhan Yesus akan turn the hearts of the fathers to their children. Dan hati-hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya. Ini hal yang menarik banget buatku. Karena dulu aku pribadi, aku punya experience yang gak bagus antara hubungan orang tua dengan anak. Gitu. Dulu aku punya hubungan yang gak gitu bagus sama orang tuaku. Puji Tuhan sekarang udah dipulihkan sama Tuhan gitu kan. Cuman aku jadi berkaca pada diriku sendiri. Bahwa hal ini mengenai hubungan sama orang tua, ini merupakan hal yang luar biasa dan berbeda. Kenapa? Karena kalau biasanya hubungan misalnya antara suami dan istri itu adalah hubungan suami dan istri yang sama-sama terus bertumbuh bareng, maksudnya dalam relationship gitu. Tapi kalau misalnya orang tua dan anak itu menjadi cycle yang berbeda. Yang kalau dibiarkan begitu aja akan jadi vicious cycle. Kenapa? Karena pada saat orang tua dengan hubungannya dengan anak gak bagus, biasanya pada saat si anak nanti menjadi orang tua, itu akan menurunkan suatu hal yang juga gak bagus lagi.
Itu menjadi vicious cycle kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu. Ke lingkaran yang berbahaya gitu. Karena akan terus menerus dari hal yang gak bagus, terus menerus jadi hal yang terus-terusan gak bagus. Makanya dunia kita menjadi sehancur dunia kita sekarang. Jadi next, kita sini sekarang di gereja banyak banget dibahas. Kita harus menjadi bapa yang baik, kita harus membapai, kita harus belajar. Tapi kita harus tahu bahwa kita gak akan bisa menjadi seorang bapa yang baik kalau kita gagal belajar untuk menjadi seorang anak yang baik. Dan bahasa anak di sini bukan berarti orang-orang yang udah oma opa itu udah lewat gitu waktunya. Enggak. Karena ini berbicara mengenai status kita sebagai anak Tuhan. Jadi walaupun udah oma opa, kita harus belajar untuk menjadi anak yang baik supaya kita bisa menjadi bapa yang baik. Bapa yang baik artinya sama sekeliling kita menjadi bapa rohani, menjadi kakak rohani, membapai, membawahi, mengayomi kepada generasi-generasi yang selanjutnya. And we need to do that. Saya akan jelaskan nanti di belakang kenapa, gitu kan. Next. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap anak-anak muda, saya merupakan seorang generation pastor di Grow Center Church gitu. Saya membawahi generasi mulai dari sekolah minggu, anak youth, anak college gitu. Sampai fresh grads, usia 0 sampai 25 tahun. Biasanya mereka itu mencari selalu apa sih? Mencari romantic relationship, mencari soulmate, mencari pasangan hidup. Malah dunia pun seperti kita tahu bulan lalu, dia celebrate Valentine's Day, hari kasih sayang, bla bla bla. Whether we like it or not, kita pergi ke mall semuanya pink-pink gitu kan, suasananya pink-pink. Pergi ke restoran, mereka punya menu khusus kadang-kadang yang jadi mahal gitu kan. Jadi itu di-celebrate. Kenapa? Karena banyak orang di dunia ini yang mencari romantic relationship. Tapi hal yang mereka kurang sadari dan kadang-kadang tidak disadari adalah bahwa romantic relationship itu sangat berkaitan erat sama yang namanya foundational relationship. Apa sih relationship yang foundational itu? Yang pertama adalah relationship dengan bapak kita yang biologis ya. Yang mungkin kita matanya mirip atau hidungnya mirip gitu. Bapak biologis kita. Dan tentunya ibu biologis kita juga gitu kan. Dan kita juga belajar dari sibling kita, kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita. Dan yang keempat kita juga belajar dari hubungan antara orang tua kita. Hubungan antara papa dan mama kita seperti apa kita belajar. Dan yang terakhir baru hubungan kita dengan Bapa di surga. Kenapa saya tahu Bapa di surga terakhir? Karena mau gak mau, suka gak suka. Kadang-kadang cara kita memandang Bapa kita di surga itu sama dengan cara kita memandang orang tua kita. Dan yang saya mau tekankan di sini, kenapa romantic relationship dan foundational relationship ini sangat berhubungan erat. Karena Bapak Ibu Saudara, ternyata cara kita mencintai, the way we love, itu berbanding lurus sama gimana kita experience love. Jadi kalau bapak kita, ibu kita ngomong tentang bapak, ini maksudnya sosok bapak, orang tua gitu ya. Kepada kita juga, kita tidak mengalami hal yang enak. Biasanya kita juga akan punya isu dengan cara mencintai. Insecurities. Yang kadang-kadang misalnya kita bisa jatuh ke dalam dosa seksual dan lain-lain karena insecurities tersebut. Karena gue bisa kasih apa dan lain-lain. Banyak anak-anak muda yang jatuh ke dalam hubungan yang tidak sehat, yang toksik. Karena mereka insecure dengan diri mereka sendiri. Bapak Saudara, it's very important, sangat penting untuk kita bisa melihat foundational relationship yang baik. Untuk kita bisa melihat orang tua kita dengan cara yang benar. The issue adalah siapa di sini yang punya orang tua sempurna? Boleh angkat tangannya yang orang tuanya sempurna? Saya mau minta tumpang tanganin dong, please. Karena yang namanya orang tua manusia itu pasti ada kelemahannya. Dan saya ini ngomong bukan berarti kalau misalnya kayak di Amerika, dulu saya di Kanada gitu ya. Banyak orang tua yang memang absent. Betul kan? Orang tua yang memang gak ada di sekelilingnya. Single mother dan lain-lain, bapaknya tiba-tiba hilang, gak tahu kemana, gak pernah ketemu lagi. Tapi di Indonesia, tadi saya actually sempat lupa mention di kebaktian yang pertama. Tapi Indonesia ini akhir tahun lalu itu baru keluar artikel bahwa Indonesia adalah ranking 3 dalam fatherless nation. Dan kenapa itu terjadi? Karena kultur Indonesia zaman dulu adalah
Yang namanya bapak kerjanya cari duit. Jadi anak cuma diurus sama si mami sendirian. Saya nggak menyalahkan pada saat itu karena memang culture-nya pada saat itu seperti itu gitu ya. Bahwa dunia kehidupan pada saat waktu itu begitu sulit gitu kan. Jadi memang seorang bapak harus banting tulang cari kerjaan apapun juga untuk bisa menghidupi keluarganya. Totally get that. Tapi itu yang membuat culture Indonesia sampai sekarang itu kadang-kadang malah kalau misalnya ngurusin anak ya udah itu tugas istri. Jadi bapak-bapak itu banyak yang I'm sorry absent dalam gimana caranya membesarkan anak. Ya tanya aja sama mami, right? Saya nggak ngomongin orang tua saya, but that also happened to me, gitu. Dan saya merasakan itu, gimana ya ngomongnya? Waktu saya mencintai, kadang-kadang saya juga menjadi orang yang seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kayak saya dulu, saya ingat waktu saya punya anak, saya bilang, orang tua saya punya kelemahan seperti ini. Saya nggak mau seperti orang tua saya, betul kan? Ada berapa banyak anak di sini yang mengatakan itu? A lot, saya percaya gitu kan. Tapi pada saat kita besar dan pada saat kita punya anak sendiri, tiba-tiba suka nggak suka, whether we like it or not, tiba-tiba kadang-kadang otomatis I turned into my dad. Waktu setelah melakukannya, misalnya saya ngomel sama anak saya, seperti ayah dan ibu saya dulu ngomel sama saya menyesal, aduh kenapa saya begitu. Karena itu yang saya tahu, saya nggak mau. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena selama 30 tahun lebih yang saya alami, yang saya lihat adalah seperti itu. Again, kita belajar cara mencintai dari orang tua kita dan kita juga melakukannya. Karena itu yang kita rasakan, itu yang kita lakukan selama 30 tahun. Again, di sini saya tidak menyalahkan para orang tua karena I'm struggling too. It's the same. Saya tahu Bapak Ibu Saudara selalu mencoba yang terbaik, mencoba memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. But sometimes kita juga dari ayah kita lagi, dari kakek kita, itu yang terus-terusan kita lihat. Itulah kenapa dibilang orang tua yang cerai, anaknya itu 4 kali lipat lebih kemungkinan cerai lebih tinggi dibanding orang tua yang masih bertahan. And that's statistics, that's fact. Karena dia lihat orang tua gue gak apa-apa. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah vicious cycle yang memang kita tahu harus diberhentikan. It has to stop right here. Next. Kenapa saya lakukan itu? Karena Amsal 22 ayat 6 bilang, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini merupakan ayat yang bagus banget yang saya bilang, wow, kita harus mendidik anak-anak kita, mendidik adik-adik kita, mendidik adik-adik rohani kita untuk di jalan yang benar. The question is, what if selama ini kita tidak di-guide di jalan yang benar? Saya nggak bilang orang tua kita sengaja, kamu jadi orang yang jahat, saya ngajarin curi, saya ngajarin cara nyolong. Enggak, orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. But somehow cara kita, namanya manusia punya kedagingan, kita tidak sempurna, cara kita salah. Dan saya pun pada kata ini, cause I do that. Saya pengen yang terbaik buat anak saya, but kadang-kadang yang saya lakukan yang sebaliknya, Bapak Saudara. Dan itu yang membuat saya bertanya-tanya, gimana ayat ini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut bagi, dalam bahasa Inggris, in the right path. Gimana kalau kita sebagai orang yang tidak sempurna, orang yang manusia ini yang banyak dosa, yang banyak kesalahan, banyak kelemahan, menuntun orang jadi gak di jalan yang benar. Yang saya bilang tentang vicious cycle tadi, akan tetap berlanjut seperti itu dong. It never ends. Tapi saya mau bilang hari ini bahwa we can stop it right here. Kita bisa punya kesempatan dan punya statement, kita punya pilihan untuk membuat ini berhenti di kita. Ini pun saya ngomong segini bukan berarti saya udah overcome, saya sudah lakukan itu. Enggak, Bapak Saudara. Yuk kita belajar sama-sama. Let's struggle together. It's hard, ini sulit. It's easier said than done, Bapak Saudara.
Tapi kalau kita mau melakukannya, that's why we need church. Kita butuh komunitas untuk sama-sama kita saling membangun, saling bareng-bareng. Oh kalau ada yang jatuh, aduh kemarin aku habis begini. Yuk kita bangkit lagi dan kita lakukan bersama-sama. Yang namanya Pastor Julius pun gak akan kuat kalau dia sendirian Bapak Ibu Saudara. Dia juga butuh Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bisa maju sama-sama. Makanya unity adalah hal yang paling disukain sama Tuhan. Dan itulah kenapa unity yang juga selalu coba dihancurin paling pertama sama iblis. Karena it's very important untuk kita punya unity, untuk bisa punya support system yang baik Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat kita ngomong ini, gimana sih caranya sekarang kalau aku mau memutus rantai itu, memutus rantai kita tidak mendidik anak, tidak mendidik adik kita di jalan yang benar. How do we do that? Ada 3 fundamental yang saya mau share hari ini. Again saya bilang saya share, saya bukan yang ngajarin Bapak Ibu Saudara karena saya juga sedang struggling. It's the same. Saya mau menjalani ini, so let's do it together Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah, next. Kita harus sadar betul bahwa cuman Tuhan yang bisa benerin kita Bapak Ibu Saudara. Only God can fix us. Kita harus tahu ini dulu, kita harus sadar ini dulu. Kenapa? Karena kita sendirian, by ourselves, gak akan mampu. I can say it right now, gak akan mampu. Tapi kalau kita benar-benar percaya perkataan yang bilang nothing is impossible for God and nothing is impossible untuk orang-orang yang percaya sama Dia, that means kita ada di same page, right? Dan kenapa saya bahas soal kita harus ngerti bahwa cuma Tuhan yang bisa fix kita. Yuk, next. Mazmur 139 ayat 1 sampai 7 bilang, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Daud ngomong kayak gini, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang, you know my thoughts even when I feel far away. Engkau tahu pikiranku Tuhan waktu aku berasa jauh. Bapak Ibu Saudara, the keyword sore hari ini adalah merasa jauh. Karena kadang kita merasa jauh, padahal Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kadang, makanya kita selalu bilang, makanya ada perkataan yang bilang kalau kita jatuh kita tidak akan pernah sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan harus selalu ada di sebelah kita. Kadang-kadang waktu kita lagi merasa Tuhan, aku sedang jatuh. Tuhan, aku punya kelemahan. God, I don't know what to do. Kita merasa jauh dengan Dia. Padahal Dia benar-benar tetap ada di sebelah kita. God is always near. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Next. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, even before I say it, Lord, you know. Semua telah kau ketahui sebelum aku even ngomong apapun. Dari belakang dan dari depan kau mengurung aku dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Next. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kenapa kita mesti tahu Bapak Ibu Saudara? Kenapa cuman Tuhan yang bisa ngebenerin kita? Because Dia satu-satunya sosok di muka bumi ini yang benar-benar ngerti kita. Yang betul-betul tahu kita siapa. Bahkan hal-hal yang mungkin kita sendiri gak tahu tentang diri kita, He knows. The question is, apakah kita percaya bahwa Dia tahu? Percaya gak kita kalau Dia tahu tentang diri kita sendiri lebih baik daripada kita? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, I love this. Having a childlike faith, punya iman seperti anak kecil. Saya mau bacakan dulu ayatnya. Dikatakan seperti ini. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ayat 4 Bapak Saudara, di bahasa Inggrisnya dikatakan, those who humble themselves, yang merendahkan diri menjadi rendah hati Bapak Saudara. Enggak sombong, merendahkan diri, humble themselves seperti anak kecil ini Bapak Saudara. That's the first point that I'm gonna bring. Punya iman seperti anak kecil, artinya apa? Saya punya seorang anak kecil Bapak Saudara. Anak kecil, cowok umur 7 tahun. Yang saya gak suka ngomong ini, tapi dia rada bandel. Anaknya rada bandel. Makanya saya kadang-kadang ngomong kayak, saya baru mengerti kasih Tuhan setelah saya punya anak Bapak Saudara.
Karena kadang saya merasa di hadapan Tuhan saya seperti anak saya. Disuruh A, kerjain B. Disuruh B, kerjain C. Saya benar-benar ngerti, nih kayaknya gua kayak gini nih di hadapan Tuhan nih. Saya barusan bilang anak saya bandel Bapak Saudara. Tapi tahu nggak apa yang anak-anak selalu lakukan? Kenapa Tuhan bilang kita harus humble seperti anak kecil? Sebelum dia mau melakukan sesuatu, dia selalu bilang sama saya atau ke maminya, "Daddy, can I eat ice cream? Please. Daddy, can I go this? Daddy, can I play this?" Bla 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 bli bli bli. Kuncinya adalah mau sebandel-bandel apapun anak saya, sebelum dia melakukan sesuatu, dia selalu tanya sama orang tuanya. Pertanyaannya, apakah kita masih sampai sekarang kita tanya Tuhan apa yang Tuhan mau? Tuhan, boleh nggak aku begini? Tuhan, apakah Tuhan mau aku kerjain ini? Tuhan, proses apa sih yang Tuhan lagi? Kalau kita ngerasa doa kita belum dijawab, apakah kita bertanya, Tuhan, apa sih proses yang Tuhan lagi mau ajarin tentang kita? Atau kita ngerasa, oh gue udah gede, gue udah tahu, I can make my own decisions without asking what God wants. Dan yang kedua Bapak Saudara, saya suka banget, saya benar-benar happy banget Tuhan percayakan saya ngurusin generasi. Anak-anak muda, anak-anak youth, SMP, SMA, kuliah. Itu beda banget sama anak zaman saya dulu. Zaman saya dulu, zaman Ko Julius, semoga sama. Itu kita benar-benar diajarin untuk ayat ini biasanya dipakai untuk kamu harus obey. Kamu nurut aja. Pokoknya kalau dikasih tahu sama gembala apa, dikasih tahu sama kakak rohani apa, lakukan. Jangan pernah kamu tanya otoritas. Ada yang mengalami, ada yang segenerasi sama saya. Dulu diajarinnya kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi it's not wrong. Saya kasih tahu, itu nggak salah. Cuman ada beberapa kelemahannya. Contoh, pada saat saya di sekolah, waktu sekolah saya belum bertobat. Waktu saya mulai kerja gitu ya, udah bertobat. Orang banyak yang nanya, Bray, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu pergi ke gereja mulu, ngapain sih? Sometimes, Bapak Saudara, saya gak bisa jawab. Kenapa? Karena saya nurut aja. I don't really understand. Anak zaman sekarang Bapak Saudara, tolong dong coba kamu gini. Jawaban mereka apa? Why? Betul kan? Why? Kenapa? Kenapa harus lakukan itu? Kenapa begini? Kenapa gak begini? Kenapa suruhnya A? Kenapa gak B? B juga bagus. Right? Kenapa saya bilang saya suka itu? Karena pada saat mereka kita jelaskan dan mereka betul-betul mengerti. Pertama, mereka punya conviction yang jauh lebih kuat daripada saya dulu. Begitu mereka dites sama badai, begitu mereka dites sama proses, mereka bilang, aku udah alamin sendiri dan aku udah ngerti. Iman mereka lebih kuat daripada saya dulu yang cuma ikut-ikutan doang. Yang pada saat ada problem, saya nanya, Tuhan kamu di mana? Anak-anak zaman sekarang, kalau mereka mengerti, mereka punya iman yang jauh lebih tertanam, jauh lebih kuat, yang gak bisa digoyang dengan apapun Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, yang saya bilang tadi, pada saat temennya nanya, kenapa lu pergi ke gereja mulu? Buat apa sih lu pelayanan? Ngapain lu mau spend hari Minggu lu seharian di gereja? Mereka bisa jawab, karena mereka bilang, aku sudah mengalami Tuhan. This is my experience sama Tuhan. Aku mengalami kasihnya Tuhan. Aku mengalami cintanya Tuhan. Dan ini akan aku lakukan ini semua because I want to give back to my Lord. Perkataan-perkataan seperti itu. Perkataan orang yang mau menjaga kekudusan di dalam relationship-nya. Karena dia tahu itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan suka. Bukan karena kita bilang kamu gak boleh ini, gak boleh itu. That kind of conviction. Itu nggak bisa kita dapat cuma dengan nyuruh-nyuruh Bapak Saudara. Kalau kita suruh cuma do's and don'ts di generasi, apa yang terjadi? Mereka nggak akan stop melakukan sesuatu, mereka stop kasih tahu kita. Tapi kalau mereka mengerti dan dapat convictionnya, wow, saya melihat anak-anak yang benar-benar punya hati berapi-api buat Tuhan.
Dan itu yang bikin kita sebagai kakak rohaninya jadi lebih berapi-api lagi Bapak Ibu Saudara. So tadi saya ngomong tentang vicious cycle, sekarang saya mau ngomong tentang virtuous cycle. Sebuah cycle yang bikin kita jadi lebih bagus, melihat anak semangat, lebih semangat lagi, bikin kita lebih bagus, anak lebih bagus lagi. Wow, semua akan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, let's turn the vicious cycle into a virtuous cycle ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, hal yang paling menarik dari generasi ini yang saya suka banget. Kenapa? Karena anak-anak yang tipe YYY memaksa orang-orang seperti saya yang dulu gak ngerti apa-apa. Mau gak mau belajar untuk bisa jelasin ke mereka Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang dulu cuma nurut doang, begitu ditanya, why? Oke. Kita cari tahu untuk ngajarin ke mereka, betul? That's the perfect one buat saya. Dimana bahkan pada saat ada lost generation seperti saya, yang mungkin kita pengetahuannya kurang, mungkin gak tahu. Karena adanya anak-anak seperti ini, mau gak mau kita harus keep up dan belajar untuk mereka Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarpun kita ngerasa, aku udah tua sekarang, aku udah ini. Tapi belajarlah untuk jadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan belajarlah terus. Seek God deeper, lebih dalam lagi, lebih pengen tahu lagi tentang Tuhan. Sampai kita bisa jelasin ke anak-anak kita. Sampai we can lead them to the right path. Di jalan yang patut untuk mereka. Di jalan yang benar Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga dan poin saya yang terakhir. From slave to son Bapak Ibu Saudara. Untuk belajar jadi anak yang baik, kita harus tahu, harus ngerti status kita sebagai anak Tuhan. Sometimes saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu saya ambil kuliah di Kanada, saya ambil MBA Bapak Ibu Saudara. Saya sangat ingat pada saat itu, selama 1 tahun lebih saya lagi di program MBA. Saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menjelaskan tentang Tuhan Yesus ke lebih dari 10 teman saya. Padahal teman saya rata-rata ateis. Teman saya gak peduli dengan adanya Tuhan. Ada teman saya yang menarik sekali. Karena saya pernah sekamar sama dia. Dia adalah seorang Sikh. Kalau tahu ada agama yang namanya Sikh yang suka pakai turban. Teman saya adalah seorang Sikh. One day, nanya sama saya. Dia sama saya tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia bilang, Bray, gue gak tahu kenapa. But there's something different in you. Ada satu hal yang berbeda di elu dibanding orang-orang yang lain. Aku gak tahu kenapa dia bilang. Karena dia kalau duduk itu selalu di belakang, di depan pintu. Jadi di depan pintu kalau zaman dulu di kuliah itu kan bentuknya teater gitu kan Bapak Saudara. Yang kalau duduk paling belakang tuh jadi paling atas. Saya saya baru masuk pintu. Kenapa? Karena namanya punya bayi pada saat itu. Saya tuh suka hampir-hampir telat. Saya orangnya on time, gak in time. Jadi 5 menit sebelum kelas mulai, saya baru datang. Dia bilang, Bray, gue lihat lu. Karena dia selalu duduk paling belakang kan. Gue lihat lu. Pada saat lu masuk buka pintu, Bray. Lu masuk buka pintu. Tiba-tiba dia bilang ada satu energi, vibrant energy dia bilang. Yang masuk ke dalam kelas pada saat lu masuk kelas. Jadi ada energi yang menurut dia aneh. Pada saat itulah Bapak Saudara. Coba kalau saya mau jelasin tentang Tuhan Yesus tiba-tiba kayak, bro, lu udah denger tentang Tuhan Yesus belum? Orang akan build wall, bener gak? Tapi kalau kita punya mentalitas sebagai seorang anak, kita akan bisa membuat perbedaan even dari atmosfer yang ada di dalam diri kita. Atmosfer Tuhan itu gak bisa dibohongin Bapak Saudara. Apakah kita punya passion dalam mencintai Tuhan? Apakah kita punya ketahanan dalam mencintai Tuhan Bapak Saudara? Hasilnya teman saya ini, saya bisa ngomong sama dia tentang Tuhan Yesus selama 3 jam lebih. Dan dia terus nanya. Sampai di titik akhir dia bilang, now I understand.
Now I understand, dia bilang. Kenapa orang-orang Kristen yang benar, dia bilang, itu bisa passionate banget. Sekarang gue ngerti. I want to talk about from slave to son ini Bapak Saudara. Karena unfortunately banyak anak-anak Tuhan yang tidak hidup dengan memiliki mentalitas seorang anak. Kita tahu kan Tuhan kita siapa? Kita tahu kan Bapa kita siapa? Apakah kita betul-betul percaya sama Dia? Siapa yang di sini nggak punya problem boleh punya angkat tangannya? Right? Setiap orang pasti punya problem. Tapi respon kita terhadap problem itu biasanya tergantung sama mentalitas kita. Termasuk apakah kita betul-betul percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Because if yes, you will not be afraid. Kita gak akan hidup dalam ketakutan, kita gak akan hidup dalam kekhawatiran, karena kita tahu in the end everything is gonna be okay. Bisa gak kita ngomong itu tentang Tuhan kita? I can tell you, I can. Saya punya conviction tentang Tuhan Yesus jauh melebihi apapun yang saya punya di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. I truly believe, bahkan pada saat di luar kelihatannya semua gak bagus, it doesn't matter. Karena my God is able, Bapak Saudara. Kita baca ayatnya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sekarang kita bisa panggil Tuhan kita dengan sebutan Aba, Bapa. And that's a privilege, Bapak Ibu Saudara. Tahu gak kenapa? Di culture Yahudi, Bapak Ibu Saudara, yang namanya tidak punya anak adalah hal yang sangat memalukan. Jadi apalagi zaman dulu kalau yang namanya hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, gak punya anak, itu judgment-nya luar biasa yang mereka hadapi. Kurang diberkatilah, lu pasti ada dosa apa, gak diberkati sama Tuhan dan lain-lain. Itu sangat menyakitkan Bapak Saudara. Tapi saya mau ngomong ini khotbah sendiri, jadi saya gak mau ngobrol terlalu panjang. Tapi bayangkan Zakaria dan Elizabeth pada waktu itu. Zakaria udah tua sekali, imam besar, tidak punya anak. Makanya waktu Yohanes Pembaptis mau lahir, dia sampai gak percaya. Dia makanya akhirnya dibikin bisu, baru pada saat Yohanes Pembaptis lahir dia bisa ngomong lagi kan, dia bisa nyanyi lagi. Kita semua tahu ceritanya. Tapi my point adalah kenapa saya bawa poin tentang Zakaria di sini. Saya cuma mau kasih tambah poin ini. Bahkan pada saat ia merasa tertekan, ia dibully sama orang, dia dijelek-jelekin, dibilang gak diberkati, lu pasti ada dosa gede, kenapa Tuhan gak kasih lu anak dan lain-lain. Dia masih tetap melayani Tuhan, Bapak Saudara. Bahkan in the midst of semua problem yang dia sedang hadapi, dia dianggap gak bagus, dianggap gak diberkati, dianggap pasti ada dosa besar, kenapa Tuhan gak kasih dia anak dan lain-lain. Bayangkan judgment yang dia hadapi pada saat itu, Bapak Saudara. Tapi Zakaria dan Elizabeth tetap melayani Tuhan. Artinya, it doesn't matter what's going on the outside. Apa yang terjadi di luaran. Mau dibilang ada krisis ekonomi kek, mau dibilangin ada apa kek, mau dibilangin banyak PHK besar-besaran kek. It doesn't matter karena our God is bigger, Bapak Saudara. Jadi sore hari ini Bapak Saudara, kita bisa ngomong Abba. Itu karena di culture Yahudi itu tadi saya bilang. Pada saat orang tidak punya anak, biasanya mereka kan mengambil seorang budaknya, salah satu budaknya yang dianggap cakap, dianggap sebagai anak. Dan pada saat si budak itu diberikan jubah seorang anak sama bapaknya, detik itu juga, detik dia pakai jubah seorang anak, Bapak Saudara, semua hal yang dimiliki oleh bapaknya itu menjadi kepemilikan dia. The question adalah, percayakah kita akan hal ini? Apakah kita tahu bahwa kehidupan kita will be okay karena Tuhan udah kasih kita jubah seorang anak? Atau kita masih khawatir? Atau kita masih takut? Bapak Saudara, saya mengundang worship team. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri.
Sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk belajar menjadi anak yang baik. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk punya iman seperti anak kecil. Yang terus bertanya sama Tuhan, God, apakah ini yang Tuhan mau aku lakukan? Yang terus seek God more and more and more and more. Terus bertanya, Tuhan kenapa? Apa yang Tuhan mau aku pelajari? Apa yang Tuhan mau aku lakukan? Why God? Dan dapatkan conviction itu seperti anak percaya sama bapaknya. Saya juga mau undang Bapak Ibu Saudara untuk memiliki mental sebagai seorang anak Tuhan yang luar biasa. If you really believe that we have a great God, berarti kita great children Bapak Ibu Saudara. Saya tadi awal bilang Bapak Ibu Saudara bahwa ada banyak healing yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang ada yang datang dengan suami istri, dengan anak-anak Bapak Ibu Saudara, please hold hands. Boleh saya minta untuk gandeng tangan sama-sama. Today Tuhan mau bicara soal healing. Saya punya problem itu di masa lalu Bapak Ibu Saudara. Ada masa-masa di mana saya benci banget sama orang tua saya. Papa saya, mama saya. I hate them so much pada satu titik. Tapi kalau Tuhan bisa merestorasi hubungan keluarga saya Bapak Ibu Saudara, artinya dia juga bisa merestorasi hubungan Bapak Ibu. Dia juga bisa merestorasi hubungan keluarga di tempat ini. Karena I know specifically Tuhan gak pilih kasih. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah kami Bapa. Thank you for being such an awesome God Lord. Kau Allah yang begitu baik buat kami Bapa. Sore hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami Tuhan untuk belajar menjadi seorang anak yang baik. Kau Allah yang baik, seorang Bapa yang baik Tuhan. Kami tahu Tuhan untuk belajar menjadi seorang Bapa yang baik Tuhan, kami harus belajar menjadi anak yang baik Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami mau belajar jadi anak yang baik. Kau ampuni kesalahan kami Bapa. Kau ampuni kesalahan kami. Kau lihat Tuhan tangan-tangan yang tergenggam Tuhan. Gandeng tangan Tuhan terhadap suami dan istri ini Tuhan. Antara orang tua dan anak Tuhan. Karena pada saat aku berbicara, pada hati bapak-bapak akan kembali pada anak-anaknya. Dan hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya Bapak. Aku percaya itu hal yang Kau kehendaki Bapa. Aku mau berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Biar setiap tangan-tangan yang tergenggam Tuhan, Kau boleh restorasi kehidupannya Tuhan. You can restore their relationship Tuhan. Hati-hati para suami kembali kepada istri-istrinya, dan hati-hati istrinya akan kembali kepada suaminya. Hati orang tua akan kembali kepada anak, dan hati anak akan kembali kepada orang tuanya. Karena kami tahu Tuhan, kadang kami melihat Engkau Tuhan sebagaimana kami melihat Bapa kami Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Tuhan untuk merestorasi di keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang Bapak Ibu Saudara diingatkan di tempat ini hari ini untuk minta ampun pada keluarga Bapak Ibu Saudara, silakan lakukan itu. Bapak Ibu Saudara, saya tahu waktu kami terbatas di tempat ini Tuhan, tapi waktu Tuhan itu tidak terbatas. Kalau bisa Bapak Ibu Saudara, pada saat pulang dari tempat ini, keluar dari tempat ini, diskusikanlah dengan keluarga Bapak Ibu Saudara. How to make this relationship better? Bagaimana cara memperbaiki hubungan Tuhan? Kalau ada hubungan-hubungan yang rusak, kalau ada hubungan-hubungan yang renggang Bapak Ibu Saudara. Wow.
Bapak, aku diingatkan malam hari ini Bapak Saudara, kalau boleh lakukanlah family altar di rumah. Pujilah, sembah Tuhan sama-sama, orang tua dengan anak, suami, istri dan anak. Lakukan family altar malam hari ini. Mintalah maka engkau akan diberi. Bapak Saudara, I want to pray for healing in this place today. Restorasi Pondok Daud di dalam keluarga. Restorasi hubungan di dalam keluarga. Oh, healing rain, healing rain, healing rain. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan menjadi awal dari season yang baru Tuhan. Menjadi awal dari pemulihan keluarga yang baru Tuhan. Ya Bapak, kami gak sanggup Tuhan, tapi kami tahu Engkau sanggup Tuhan. Kau yang beri damai, sejahtera, sukacita buat masing-masing kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi lebih sabar Tuhan. Ajar kami untuk mengampuni satu sama lain Tuhan. Ajar kami untuk mencintai satu sama lain Tuhan. Seperti Engkau mencintai kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita sama-sama rindu untuk hubungan keluarga kita dipulihkan. Katakan haleluya. Amin. Tuhan berkati. Wow, kasih tepuk tangan yuk. Wow. Ya, sama-sama yuk kita nyanyi sama-sama lagu ini yuk saudara yuk. Dan di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layak aku jadi anaknya. Dan di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layak aku jadi anaknya. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layak aku jadi anaknya. Dan di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layak aku jadi anaknya. Boleh tutup mata saudara. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang dan sepenuhnya. Pada di rumah Bapakku penuh kasih, layak aku jadi anaknya. Just keyboard saja. Mari doa saudara yuk. Saya tahu banyak saudara lagi punya beban yang kadang tidak bisa diperkatakan. Tapi sansip seorang anak bisa bicara sama Bapa, yaitu Allah Bapa, saudara. Yuk tutup mata sebentar, saudara. Saya tahu ada masa-masa yang gak enak, masa-masa engkau lagi di persimpangan, masa-masa lelah, masa-masa insecure. Ayo doa saudara, buka mulutmu dan berkata, Tuhan aku berdoa. Ini rumah saudara, ini rumah, engkau aman di sini saudara. Amin.
angkat kedua belah tanganmu yuk, sama-sama angkat kedua belah tanganmu, sama-sama yuk. Sama-sama berkata yuk. Dan di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Sekali lagi katakan dengan iman yuk. Dan di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Dan di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Tuhan, aku berdoa Tuhan, ini rumahmu, dan kami sama-sama berdoa buat setiap praying for yang ada. Biaya semester kuliah bisa terbayar akhir bulan ini. Anak bungsu bisa selesai kuliah tepat waktu. Kesembuhan dari dispepsia dan anxiety serta organ-organ tubuh diberikan kondisi yang prima. Amin. Pasangan hidup dari Tuhan. Amin. Segera diberikan kesembuhan dari penyakit dan bisa berangkat kuliah. Amin. Achieve target bulan ini. Amin. Diberikan hikmatnya dari Tuhan dalam pekerjaan. Amin. Dicukupkan dana untuk pernikahan di tahun depan. Amin. Kesehatan untuk oma dan opa. Amin. Bapak suami disembuhkan dari sakit teman. Amin. Tugas luar kota berjalan dengan baik. Amin. Promosi jabatan anak. Amin. Keluarga dipulihkan dan ada damai sejahtera. Rumah tangga anak diberikan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mendapat pekerjaan yang lebih baik. Amin. Yang dijawab Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk usaha yang sangat laris. Bersyukur bisa tinggal bersama keluarga lagi. Terima kasih Tuhan, bersyukur segala kebutuhan keluarga dicukupkan. Dan puji Tuhan diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan jadi anaknya. Dan di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Dan di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Saya tahu nggak mudah untuk jadi punya sonship. Bulan ini kita memang bicara tentang Bapa, saudara. Jadi saudara bisa ngerasain, oh iya ya, kita lagi diobrak-abrik tentang apa yang sebenarnya Tuhan lagi mau ngomong tentang Bapa, saudara. Bulan depan kita akan gereja akan fokus di area family, saudara. Katakan sama-sama family. Why? Karena setelah sonship, hari ini sonship sudah bicara tentang anak ke Bapa. Percayalah, ada masanya gandengan ke gereja itu harus having fun, saudara. Nggak lagi bicara, bapakku begini, ibuku begini, anakku begini. No, together. Di minggu pertama kita akan bicara komunikasi, sampai pada ujungnya kita akan bicara tentang sesuatu yang father banget, saudara. Dan saya percaya ini bukan tentang build gedung, saudara, tapi ini tentang build saudara semua. Setuju? Saya tahu hari ini semua diberkati sama pastor yang kalau megang mic paling kenceng, saudara. Tapi saya lebih diberkati lagi, saudara. Lihat, keluarga Andrea sudah pulih dari sakit. Kasih tepuk tangan yuk.
Dan banyak yang sakit minggu lalu sudah kembali bergereja, saudara. Dan saya berdoa buat teman-teman yang masih sakit, yang harus pakai online lewat YouTube, saudara. Cepat sembuh. Percaya Tuhan lagi berkati masa-masa recovery, saudara. Yuk sekali lagi sama-sama yuk. Saya percaya kalau besok hari Jumat Agung 2 minggu lagi kita akan sama-sama berada di tempat ini, saudara. Saya percaya kalau puasa buat keluarga besar, keluarga kita juga kan, saudara. Tapi saya percaya juga, saudara, di masa-masa itu Tuhan lagi mau ngomong sesuatu sama kita, saudara. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya, amin. Dan di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Sekali lagi, di rumah Bapakku diterima, Father, ku disayang sepenuhnya, amin. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Mari buka kedua belah tangan kita yuk. Dan pulanglah, saudara, jadi pemenang, jadi kuat menghadapi banyak hal. Dan engkau akan ngerti bahwa Tuhan menyertai engkau. Bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Tuhanlah penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa kita akan keluar dari ruangan secara beriringan, tetap menjaga jarak. Apabila Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan secara tunai dapat diberikan saat berjalan keluar, ada kotak